Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 3. Ketemu kembali dengan ibu pada hari ini, hari Kamis. Kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitunya anak ibu kelas 3 setiap hari Kamis belajarnya. Apa kabar anak ibu di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya nak. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bergembira, tetap ceria, dan bersemangat menunggu hari Kamis, karena setiap hari Kamis kita bertemu dengan ibu agama di udara. Bertemu dalam video, walaupun tidak kita bertemu langsung. Ibu bisa membayangkan anak ibu sekarang sudah di depan HP-nya masing-masing, menatap ibu sambil mendengarkan video atau suara ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa anak ibu pahami, dan seandainya kurang paham, videonya bisa diulang-ulang. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, hari ini adalah pelajaran kita pelajaran 2. Pelajaran 2, tapi pertemuan kita sekarang udah pertemuan yang ketiga. Kemarin kita sudah melaksanakan PH 1 untuk pelajaran pertama, 2 kali pertemuan langsung PH. Untuk hari ini pelajaran kedua ini nanti ada 4 kali pertemuan, baru pula kita melaksanakan PH 2. Anak ibu, pelajaran kita hari ini judulnya Senangnya Belajar Surah An-Nasr. Surah apa? Surah An-Nasr. Kalau anak ibu di rumah bingung, yaitu ayatnya Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu ayatnya. Tapi nama suratnya An-Nasr. Jadi anak ibu, hari ini pelajaran kita yaitu membaca Quran surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr ini hari ini kita pelajarannya membaca. Jadi kita cuma membaca saja. Jadi membaca surah An-Nasr. Belum lagi menghafal, belum lagi menulis di buku latihan, tapi menulisnya di buku catatan. Nah ibu, nanti setelah ibu membacakan atau setelah ibu menyampaikan tentang surah An-Nasr ini, anak ibu ambil catatan, salin surah An-Nasrnya ke dalam catatan, kemudian nanti baru ibu kasih tugas. Baiklah anak ibu mulai dengan perkenalan tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini jumlah ayatnya ada 3. Ada berapa nak? Ada 3. Diturunkan di kota Mekah. Ibu ulang, maaf. Diturunkan di kota Madinah. Ini sudah karena terbiasa di Mekah, salah ibu ya. Surah An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Karena surah An-Nasr ini turun di kota Madinah, jadi surah An-Nasr ini tergolong surah Madaniyah. Anak ibu, surah An-Nasr ini jumlah ayatnya ada 3. Tergolong surah Madaniyah karena turun di kota Madinah atau Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. Apa artinya tadi? Pertolongan. Jadi surah An-Nasr ini nanti ibu ceritakan kenapa dia diberi nama pertolongan. Itu nanti pertemuan 4. Jadi bukan hari ini ya nak. Nanti kita bahas tentang arti dari surah An-Nasr itu. Mulai dari ayat 1, 2, dan 3. Jadi sekarang kita perkenalkan namanya, jumlah ayatnya, diturunkan di mana, tergolong surat apa, dan di dalam Al-Quran dia berada pada urutan ke-110. Jadi anak ibu salin ke bukunya, nanti salin ayatnya. Belum pakai arti ayatnya saja. Jadi anak ibu bikin An-Nasr artinya pertolongan. Itu di catatan. Jumlah ayatnya ada 3. Diturunkan di kota Madinah.
tergolong surah Madaniyah. Di dalam Al-Quran berada pada urutan ke-110. Baiklah anak ibu, udah jelas? Udah kenal dengan surah An-Nasr? Hari ini kita baca surah An-Nasrnya bersama-sama. Tapi sebelum kita baca bersama-sama, anak ibu ambil juz amma, buka surah An-Nasr. Minta tolong mama, kakak atau abang. Kalau sudah kelas 3 udah pandai, cari judulnya surah An-Nasr pada daftar isi, nanti ketemu surah Idza Ja. Udah pegang juz ammanya. Kalau udah kita lihat juz amma. Ibu juga lihat juz amma. Kita baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 ya nak, perhatikan panjang pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Za-nya panjang, ja-nya lebih panjang. Karena za-nya panjang 1 alif, ja-nya panjang 3 alif. Ibu ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat 1. Lanjut dengan ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada ayat 2 yang panjang na, lu, fi, di, la, wa, ja. Ibu ulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Pada ayat ketiga yang panjang hu, innahu ka natawwaba. Jadi yang panjangnya udah pada bagian akhir. Ibu ulang dari ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana anak ibu? Ada jelas suara ibu? Mudah-mudahan bisa anak ibu pahami dengan baik ya nak. Itu tadi surah An-Nasr. Ibu ulang lagi ayatnya itu, anak ibu baca secara bersama-sama. Kalau seandainya belajarnya berkelompok, baca secara berkelompok, baca secara bergantian sambil lihat juz amma. Jadi belum hafal, membaca dulu. Nanti kalau sudah dibaca baru kita nanti menghafal. Anak ibu, setelah anak ibu itu baca berulang-ulang, setelah yakin pandai membacanya, nanti tugas hari ini ambil juz amma, pindahkan ayatnya dulu ke catatan, yang 3 ayat itu disalin ke catatan. Yang kedua tugasnya diambil juz amma, dibaca dengan memvideokan, dikirim bacaan kepada ibu. Jadi masing-masing anak ibu ambil juz amma, pegang juz amma atau Al-Quran, yang dibaca ayat, jangan yang dibaca yang tulisan Latin, yang dibaca ayat. Kalau Latin dibaca nanti panjang pendeknya tidak benar. Ambil juz amma, boleh lihat juz amma atau Al-Quran atau catatan yang sudah ditulis, divideokan oleh orang tua, dikirim ke WA pribadi ibu, tidak boleh di grup, di WA pribadi. Bagaimana anak ibu paham? Jadi tugasnya adalah membaca surah An-Nasr dengan divideokan sambil melihat Al-Quran atau juz amma atau catatan. Jadi sebelum memvideokan, kerjanya ambil buku catatan,
salin surah An-Nasr ini ke buku catatan. Sebelum menulis ayat, tulis dulu. An-Nasr artinya pertolongan. Jumlah ayatnya ada 3. Diturunkan di kota Madinah. Tergolong surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran urutan ke 110. Baru disalin ayat. Oke sayang, paham? Lanjut, sekarang kita nyanyi. Ada nyanyi, kita bernyanyi. Dengar ya. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Bacalah basmalah bersama. Ibu ulang sekali lagi ya. Iramanya sebelum kita makan. Sebelum kita makan jadi bukan itu yang dinyanyikan. Yang dinyanyikannya ditukar bahasanya. Dengar satu kali lagi. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah baca sebelum baca Al-Quran. Gimana? Kita nyanyi, anak ibu nyanyi aja di rumah. Nanti kalau ketemu sama ibu kita nyanyi sama-sama. Udah 2 nyanyi kita ya nak. Kemarin percaya diri, sekarang sebelum baca Al-Quran Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ulang 1 kali lagi sebelum videonya ditutup. Tugas anak ibu hari ini yang pertama, ambil catatan, ambil juz amma, pindahkan ayatnya ke catatan. Bikin perkenalan tentang surah An-Nasr tadi. Artinya apa, jumlah ayatnya apa. Kalau tidak tahu, dengarkan video ibu. Pas ketika nyalin, dengar video, hentikan, ulang lagi, hentikan, ulang lagi. Jadi apa yang ibu sampaikan salin. Tapi tidak semua yang disalin, nanti marah mamanya. Tidak semua yang disalin. Apa yang ibu suruh salin saja, perkenalan tentang surah An-Nasr. Yang kedua ayatnya. Kerja anak ibu yang menjadi tugas, yang menjadi nilai, video membaca. Ibu ulang, bukan menghafal. Jangan nanti dikirim bu, awak udah hafal bu. Bukan seperti itu yang dikirim. Pegang ayat, pegang juz amma, ambil HP, videokan sambil memegang. Kalau tidak dipegang ibu tidak terima karena membaca. Kalau membaca itu melihat. Kalau menghafal nanti pertemuan ketiga baru tidak boleh lihat juz amma. Jadi beda ya membaca dengan menghafal. Membaca melihat yang tertulis. Menghafal tidak melihat yang tertulis. Nah, jadi ibu ulang, tugas videonya nanti kirim bacaan surah An-Nasr, divideokan sambil memegang juz amma, dikirim ke WA ibu paling lambat jam 4 sore. Ibu sudahi. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih kepada orang tua di rumah yang telah membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.